Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya mau tetap percaya kabar kita semua dalam keadaan dahsyat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi dalam renungan malam Menhop. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita mau merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang saya harap dapat merubah kehidupan setiap kita sebagai seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Alkitab pada malam hari ini saya ambil dari kisah Daud dan Saul dari kitab 1 Samuel 18 ayat 21. Berkata seperti ini, sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di kisah ini ya dikatakan Saul itu hendak memberikan Mikal kepada Daud untuk menjadi jerat bagi Daud. Karena cara untuk mendapatkan Mikal menjadi seorang menantu raja, Daud haruslah mendapatkan 100 kulit katan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada di pikiran Saul saat itu? Ia sudah dibutakan oleh dendam, oleh emosi, oleh keegoisannya, sehingga berbagai cara dilakukan oleh Saul untuk membuat Daud terbunuh. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai pada akhirnya Saul menemukan caranya ketika ia mengetahui bahwa anaknya Mikal jatuh cinta kepada Daud, yaitu Saul menempatkan Daud di posisi yang sangat mengerikan pada saat itu. Ya, di situasi itu, bagaimana ia harus mendapatkan 100 kulit katan orang Filistin. Dan Saul beralasan itu adalah mas kawin untuk mendapatkan anaknya si Mikal menjadi istri Daud. Ya, tadinya Daud sempat minder, dia bilang, "Siapakah aku ini menjadi menantu raja? Aku punya apa?" Begitu kata Daud. Tapi Saul bilang, "Oh, kamu gak perlu yang lain-lain. Saya hanya butuh 100 kulit katan orang Filistin ya untuk membalas dendam kepada orang Filistin." Itu alasan yang dipakai oleh Saul. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Daud pergi bersama orang-orangnya, dan Alkitab mencatat gak cuma 100, tapi 200 kulit katan orang Filistin berhasil didapatkan oleh Daud dan diberikan kepada Saul. Bayangkan. Sehingga mau tidak mau Saul pun memberikan Mikal anaknya menjadi istri Daud. Nah, tadinya jerat ya, perangkap yang dibuat oleh Saul, bayangkan. Tapi oleh karena ada roh Tuhan atas Daud, Alkitab katakan, maka Daud berhasil melewati jerat itu. Bahkan kita baca di kisah selanjutnya, ketika Saul kembali hendak membunuh Daud, ya. Tadi 1 Samuel 18. Sekarang 1 Samuel 19 ayat 12. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri, dan luputlah Daud dari orang-orang Saul yang hendak membunuh Saul ketika Saul hendak tidur. Ketika Daud dalam tidurnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat bagaimana jerat yang dipersiapkan manusia tapi malah menjadi berkat bagi seorang Daud. Malah menjadi penolong bagi seorang Daud ketika ia dalam situasi sulit. Ya, Mikal mengetahui rencana ayahnya, kemudian dia berhasil melepaskan Daud dari kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini apa yang menjadi jerat bagi kita? Apa yang dipersiapkan manusia menjadi keburukan bagi kita, tapi ketika kita punya kehidupan rohani yang baik dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka jerat bisa menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Yuk malam hari ini sebelum kita beristirahat, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendapatkan sesuatu. Ya, ada sebuah peringatan malam hari ini dari renungan singkat ini. Tetap miliki hubungan dengan Tuhan. Menjadi manusia yang mencintai Tuhan, menjadi pribadi yang berbeda dari orang lain. Sehingga saya mau katakan sekali lagi, jerat
menjadi berkat. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau mengerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana jerat bisa menjadi berkat ketika kami adalah orang yang punya hubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar malam hari ini dari seorang Daud, bagaimana waktu-waktunya pun dia isi untuk menyembah Engkau, bagaimana dia mengerti bahwa Saul adalah orang yang Kau urapi ya Bapa, bagaimana Daud adalah pribadi yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat dan besok kami akan bangun dengan kesegaran, kekuatan, sukacita, pengharapan, pengurapan yang baru daripadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu di renungan malam selanjutnya. Silahkan beristirahat dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.